Shalom Pure People, kembali lagi ke Pure Talks. Jadi gimana, apa kabarnya Pure People? Semoga kalian tetap sehat ya. Kenalin, balik lagi bersama gua, Urian. Nah, jadi kita sekarang udah masuk ini kan ya, udah masuk bulan Desember. Nah, Desember tuh ya ikonnya apa sih? Tentunya Pure People tahu lah, Natal, yoi. Nah, terus makanya di episode kali ini kita bakal bahas tentang Christmas misconception. Jadi sini kita mau bahas ini sih teman-teman. Basically tentang bagaimana pandangan orang terhadap Natal. Apakah sebenarnya pandangan kita mengenai Natal ini udah benar nggak sih? Atau mungkin itu pandangan Natal cuma buat kesenangan kita doang gitu, bukan kesenangan yang beneran lahir pada hari itu Tuhan Yesus. Nah, di sini mungkin bakal garing ya kalau gue ngomong sendiri di sini. Makanya di sini kita kedatangan bintang tamu teman-teman. Nah, mungkin boleh langsung aja. Ya, jadi sini kita ada kedatangan Ko Daniel Marcel. Boleh dimasukkan? Halo, shalom semuanya. It's me here, Halo. Daniel Marcel. Shalom, Ko. Mungkin sebelumnya boleh kenalin diri dulu, Ko, ke Pure People. Halo, Pure People ya sebutannya di sini ya. Iya, Pure People. So, I'm Daniel Marcel. Sekarang ini gue seorang content creator. Gue bikin konten mostly dance di Instagram dan juga di TikTok. Dan emang gue di luar dari social media, gue juga seorang yang melayani Tuhan. Gue pelayanan di salah satu gereja di Indonesia udah kurang lebih 10 tahun sih sekarang track record gue. Lama juga ya, Bro. Dan apalagi nih kira-kira yang perlu gue kenalin? Udah sih, mungkin cukup itu aja. Nah, cukup ya. Jadi kalau di sini kita bakal ngomongin soal Christmas misconception. Jadi basically di sini kita ngomongin soal bagaimana pandangan Natal sebenarnya yang kita udah punya gitu, yang kita tanam dalam hati kita tuh sebenarnya udah sesuai dengan sih apa yang Tuhan mau. Nah, di sini kita ada beberapa berita nih kok, yang mungkin untuk kayak ngasih pandangan ke Pure People sebenarnya Natal tuh buat orang tuh kayak gimana sih? Nah, mungkin boleh multimedia. Nah, ini ada kok. Ini dari tempo.com. Jadi sini kayak pas Natal. Ini tahun berapa nih? 2017. Nah, di sini banyak dikasih tahu bahwa ribuan warga mabuk rayakan Natal di pantai Melbourne. Ya. Menurut Koko sendiri, menurut berita ini gimana, kok? Pak Bena jujur. Halo? Oke, sepertinya kayak ada kesalahan teknis ya. Sepertinya Ko Danielnya Ko Marcel lagi ada ini. Nah ya teman-teman, mungkin sebelum itu kita bakal bahas soal ini. Nah, mungkin kalian bisa ngomong aja di komen. Menurut kalian sendiri gimana sih kalau kalian tuh Natal mabuk-mabukan? Kalau buat gue sendiri sih ini hal yang mungkin menurut gue bisa gue bayangin sih. Maksudnya untuk orang-orang lakuin ini. Kayak misalkan, maksudnya emang udah bukan sebuah misteri gitu. Kayak bahwa orang tuh ya kalau Natal tuh mikirannya, gue party nih sama teman-teman gitu. Nah ini si Bernardo Vanessa nggak bisa minum, nggak bisa mabuk, nggak bisa nakal. Ya emang soalnya tuh ya namanya Natal gitu. Natal tuh sebenarnya tuh kalau kita balik lagi ya harinya Tuhan. Tapi ya emang apa? Ya inilah. Tapi ya ini namanya juga pandangan orang-orang juga ya. Mungkin ini Ko Daniel gimana? Mungkin teman-teman People bisa tunggu dulu ya, ada kesalahan teknis. Gak enak dong mabuk pas Natal. Ya buat lu mungkin gak enak, tapi ada lah. Ini buktinya udah jelas deh. Di Melbourne orang-orang gak mabuk-mabuk rame-rame gitu. Oke, sebentar ya. Oke, Ko Daniel sudah masuk. Ko Ur juga ya, ayo ngaku. Enggak. Saya mah kalau Natal selalu di rumah. Ke gereja maksudnya, ke gereja. Saya sudah tidak pernah minum, guys. Kenapa harus Natal gitu? Ya, buat orang-orang, ya inilah maksudnya pandangan mungkin orang-orang yang belum percaya sama Tuhan gitu, memandang Natal ya sebagai liburan. Mabuk itu kategori dosa nggak sih? Waduh,
Ini sih topik yang kamu omongin sendiri ini bisa jadi satu episode sebenarnya. Oh ya, ini kayaknya komersial sudah bisa. Halo kok. Oke, sebenarnya masih belum bisa ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa baca komen dulu. Ya ini tadi. Atau mungkin orang sana itu kan lebih kayak free, jadi kebiasaan mereka pun kapan juga rata-rata mabuk-mabuk. Iya benar. Kalau kata orang awam ya, ini kata-kata keluarga gue tiap kali kalau ngeliat orang luar mabuk, terus kayak gue jadi alasan orang luarnya boleh mabuk, kenapa gue nggak boleh? Jelas-jelas pertanyaan pertama adalah katanya di sana dingin. Ya nggak, gue yakin nggak gue doang. Jangan panik kok nggak apa-apa, udah biasa. Ini emang sudah job gue untuk tidak panik. Di sana dingin ya kan, itu paling sering katanya buat ngangetin tubuh gitu. Nah sayangnya di Indo kan nggak pernah dingin ya, makanya cukup aneh. Kalau mabuk cinta gimana? Nah kalau mabuk cinta ya udahlah, itu jelas tidak dosa. Ya Kevin Johan sedang mabuk cinta dengan siapa? Ini kenapa gue jadi kayak radio ya? Jangan kesepian kok makanya temenin. Pengen jujur bisa minum tapi nggak suka alkohol, berarti Anda pernah coba. Ya bagus lah, kalau nggak suka itu bagus. Kalau nggak suka itu bagus, berarti Anda suci. Mungkin ada yang bisa temenin saya. Jadi kita bisa ngobrol nih tentang, kita ngomongin mabuk-mabukan dulu lah sebelum masuk topik, nggak apa-apa. Siapa di sini yang nggak pernah minum? Ayo siapa? Gue jujur sih pernah, cuman dulu. Itu pun juga minum sama bokap gue. Ya, maaf ya teman-teman, lagi ada kesalahan teknis. Kak, host yang lain mana? Nah itu Anda. Saya juga nggak tahu. Udah pada dipecat atau gimana? Saya juga nggak tahu ya kabarnya gimana. Cacalnya, Ayah nggak pernah sekali dari kecil kakak minum alkohol yang ya bukan air putih. Baguslah kamu kalau nggak pernah coba. Tapi jangan, cuman biasanya nggak pernah coba tuh sekali coba ketagihan loh. Jadi jangan coba ya. Iya. Mungkin kita selain mabuk-mabukan mungkin boleh lah slide selanjutnya. Coba slide selanjutnya. Jadi yang aneh itu nggak cuma mabuk-mabukan. Nah mungkin mabuk-mabukan semua orang pernah ya. Kita bahas yang lain nih. Yaitu ini di Rusia. Ritual magis menjadi tradisi merayakan Natal. Nah ini udah jelas-jelas seakan-akan kayak maksudnya Natal tuh dilihat kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan tuh, wah hari suci. Nah ini malah di Rusia tuh ada aja nih yang suci dijadiin gelap gitu. Bisanya cuma minum teh anget doang. Ya kasihan ya kamu. Air putih masa nggak bisa? Nah, ini di Rusia. Nah ini kita ada artikel juga dari www.cermati.com. Tradisi Natal di nomor 3. Mungkin kalau kalian penasaran, ini kan kita cuma jelasin kayak 2 atau 3 ya. Nah silakan langsung aja ketik di linknya kalau penasaran. Atau tuh ngapain aja. Nah terus coba kalau next. Nah, terus ini Natal di Canada ya sebenarnya nggak beda jauh ya main tadi. Ini di mana nih? Kita ya. Harry Potter kalau ya mungkin. Gue nggak ingat sih Harry Potter tuh keluar pas Natal apa enggak. Tapi kok pas Natal ya mungkin ini. Untungnya aku tegar untuk menolak alkohol. Bagus. Gila ini penonton kita sangat-sangat murni ya. Gue lihat bener-bener kayak pure talks gitu. Oke, saya akhirnya ada teman. Halo Ko Halo Bella, terima kasih sudah menemani saya. Kamu nggak sibuk? Aku baru selesai kerkel kok. Ngomong saya kerkel. Dan tadi nontonin aku nggak ngomong sendiri? Nonton dong. Nonton, nah ya udah. Nah sekarang gue mau nanya.
bahas ini. Jadi kita tema kali ini tuh Christmas misconception. Nah, jadi di sini tuh kita membahas kayak sebenarnya pandangan Natal tuh sama orang-orang tuh gimana sih? Kayak mungkin kita mikir, ada orang mikir kayak Natal tuh oh ya udah kayak gue dapat hadiah gitu. Apalagi mungkin pas kita kecil ya. Mungkin kalau orang tua kita ada pesta-pesta Natal gitu, makan enak gitu, Christmas dinner mungkin sekarang. Nah, tapi sebenarnya bener nggak sih itu yang Tuhan mau? Nah, sekarang tadi kita lagi bahas ini nih, lagi bahas soal negara lain tuh ngerayain Natal tuh gimana sih? Nah, tadi udah lihat kan ada yang mabuk-mabukan, ada yang pakai ritual magis, ada yang penyihir gitu. Kalau menurut kamu gimana ini? Sekedar raya? Tentang yang tadi mabuk-mabukan itu. Iya, mabuk-mabukan lah, ritual magis lah. Tapi pribadi ya, cara menurut aku, karena keluarga aku kan, maksudnya Christmas it's a party gitu kan, party buat keluarga. Cuma bener. ya kan maksudnya kayak di mana kalian bisa berkumpul dengan keluarga kalian kalaupun ini kan banyak ribuan warga mabok, terus mabok itu bareng-bareng gitu kan. Rame-rame. Iya, tapi kan maksudnya aku harusnya at least orang tahu lah kayak it's not good for you. Harusnya kan kita Christmas itu spend your time with your family gitu. Ini sih menurut aku sih ini terlalu berlebihan gitu sih. Bener. Ya sebenarnya bener sih, keluarga aku juga gitu sebenarnya. Kayak keluarga aku tuh keluarga besar lebih tepatnya, kayak literally kan opa aku 7 bersaudara. Nah itu tiap 2 tahun sekali, tiap Natal tuh pasti selalu ada ini reuni besar gitu. Kemana barangnya sama. Ya sebenarnya temanya keluarga sih, cuma di ujung-ujungnya tua-tua yang mabuk-mabukan juga sih pas tahun baru ya. Koko balik ya nih? Koko balik ya nih rumah? Berhubung lagi COVID, nah enggak. Jadi aku paling cuma di sini aja. Soalnya juga, ya mungkin aku pernah ngomong juga di kemarin-kemarin kayak adik aku tuh kalau demam sekali kejang kan. Dan aku orangnya lagi emang agak suka keluar gitu kalau makan keluar. Nah aku takut aja kayak nularin gitu ke adik aku. Ntar kayak adik aku kejang-kejang kan juga nggak lucu gitu. Makanya aku stay di sini sekarang. Masih di kosan. Gitu. Tapi maksudnya aku juga nggak terlalu rayain banget sih tahun ini. Apalagi kan susah banget ya sama keluarga gitu. Iya bener. Buat ngumpul-ngumpul juga ya gimana gitu. Iya. Tapi keluarga aku ada sih, om sama tante aku gitu masih berniat gitu untuk ngumpul. Tapi ya udahlah itu resiko mereka. Aku singgah dulu. Nah, mungkin boleh next slide. Tadi ada juga yang ngomongin ritual magis. Wih, adiknya umur berapa kok? Adik gue masih umur 8. Masih kecil. Udah beda berapa tahun ya sama gue? 12 tahun. Jauh banget kok. Sama kayak aku sih sebenarnya. Aku juga beda jauh sama kamu. Beda berapa tahun kok kamu? Aku kan punya 2 koko kan. Jadi aku yang pertama itu aku beda 12 tahun, yang kedua tuh aku beda 10 tahun. Oh, ya sama berarti. Ntar adik aku seumur kamu, berarti aku sekoko. Iya, bisa jadi. Ya. Nah, akhirnya. Halo? Ko Marcel? Masih lucu dong, belum menyebalkan. Nggak tahu ya, mungkin cewek tuh nyebelinnya kapan, Bel? Nggak tahu kali ya? Yang gue denger sih SMP. Aku biasa aja jujur. Tapi aku kamu nggak nyusahin ortumu ya? Enggak, aku maksudnya pas aku kecil gitu sih, pas zaman TK SD gitu. Kan soalnya masih kayak mama koko gitu tuh gitu. Ngerti. Tapi adek gue tuh sih malah yang kecil masih ini ya, masih baik-baik. Cuma nggak tahu. Yang gue dengar kalau punya anak cewek pas mulai PMS bener. Makanya SMP lah itu baru mulai marah-marah gitu. Diri. Oke, ini sepertinya Ko Marcelnya masih belum bisa, tapi nggak apa-apa. Oke. Tadi kita udah ngomongin soal ritual magis. Next. Ya basically ini yang pandangan orang-orang lah, yang mungkin masih belum sesuai gitu. Kalau Tuhan mau. Ya next. Kapan nikah, Ur? Aduh, pertanyaannya tuh. Anda kan lebih tua, nah coba nikah dulu. Next. Bentar, kita coba dulu. Hai. Halo. Sorry, Rian. Halo, kawan. Gak apa-apa. Udah kehabisan topik belum? Belum. Ayo coba mengundur. Belum kan ya?
Masih banyak kan ya topiknya ya? Masih. Udah. Oke, so sorry ya. Diri deh. Oh, Bella udah. Ada Bella ya cuma. Iya, tapi kan udahan kok. Oke. Marcel. Iya. Okay. Thank you Bella udah nemenin. Bye. Halo kok, udah nggak apa-apa? Yes, hello again. Semoga lancar jaya ya di sini ya. Karena tadi emang kayaknya spotnya kurang ini ya terbaik di situ. Iya. Iya. Sampai mana kita tadi? Iya. Tadi kok udah dengerin kan ya? Ya tadi gue dengerin sih di backstage ya nggak? Iya, nah di backstage. Nah, gue mau nanya aja sih pendapat Koko tentang ini aja nih, berita yang ini nih, tentang ribuan warga mabuk merayakan Natal di pantai. Menurut Koko sih gimana sih sebenarnya? Iya, pas banget sih. Ya dengan tema kita Christmas misconception ini, ya menurut gue masih banyak sih orang-orang yang salah untuk bukannya salah dalam artian gimana ya, cuma emang banyak orang yang menurut gue, kalau dari pendapat gue ya, banyak orang yang belum memahami betul arti dari Natal itu sendiri, makanya kebanyakan sih kayaknya, kalau menurut gue pasti kebanyakan terpengaruh dari culture mereka sih, adat istiadat dari keluarga atau ya environment mereka ya, kayak di sini contoh di mana Melbourne, ya mungkin dari tahun ke tahun cara mereka merayakan begitu ya, jadi ya kadang memang kalau udah ngikutin culture gitu udah susah ya. Ya. Buat mereka juga ini nggak sih kok, kayak Natal tuh sekedar libur aja gitu buat mereka ya kan, libur panjang gitu lah istilahnya. Benar, jadi kayak ya emang ya entah ya, kadang kan emang yang memulai culture itu sendiri pastinya nggak gitu memahami arti Christmas itu sendiri kan, jadi ya mulai aja dengan tanpa mengetahui makna Natal itu sendiri at the beginning, jadi ini udah dilakukan turun-temurun sampai sekarang, ya terjadi seperti ini jadinya sih. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi adat sangat-sangat mempengaruhi sih cara adat ya kita merayakan ya. Sih. Mungkin kita langsung tanya-tanya aja ya kok. Kok mau nanya nih. Biasanya kok tuh kalau Natal tuh ngapain kok? Natal biasa ngapain? Setiap tahun ya. Kalau ada habitnya nggak? Kalau karena gue udah mulai masuk pelayanan dari 10 tahun lalu, mungkin ini yang udah jadi some kind of my routines setiap tahun itu di gereja sih jatuhnya, pasti di gereja. Karena kalau di gereja gue sendiri pasti ada ibadah itu setiap malam Natal tanggal 24 malam, sama di tanggal 25-nya pasti ada. Jadi udah pasti deh ke situ. Iya. Selain Natal mungkin ada ngerayain apa gitu nggak sama keluarga atau habis gereja udahan gitu? Biasa sih karena emang gue pelayanan juga, jadi kan di gereja tuh bisa setengah hari bahkan seharian habisin waktu, dan bahkan jadinya keseringan orang tua gue yang datang mungkin ke gereja yang gue pelayanan, jadi kita ibadah bareng di sana, dan that's our Christmas moment sih. Tapi pas di rumah kita juga bentuk mesbah doa lagi untuk sekedar ucapan syukur kalau hari itu Natal untuk keluarga intinya aja. I see. Nah, gitu. Terus gara-gara lagi pandemi COVID ini ada perubahan nggak sih kok tahun ini? Atau tetap Koko ke gereja gitu? Puji Tuhan sih di gereja gue untungnya masih berjalan ya ibadah offline-nya, walaupun dengan protokol dan pakai ini juga ya, maksudnya kan dibatasin juga, yang tadinya bisa berapa tapi cuma 30-40% kapasitas gereja. Nah jadi sih kalau menurut gue nantinya nih tanggal 24-25 Natalan sih harusnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, gue bakal di gereja sih harusnya ya. Asik. Tetap pelayanan berarti ya kok tahun ini? Iya, kalau emang nggak berubah ya ininya protokolnya. Kalau tiba-tiba lockdown lagi gue nggak tahu nih. Nah, iya sih, benar juga. Lah, ini sendiri kok biasa kan ada drama-drama gitu nggak sih kok di gereja kok kalau Natal? Nah, kalau itu kayak gue terakhir ngerasain itu pas sekolah minggu kali ya. Waduh, udah lama banget ya. Iya, sekarang kalau di ibadah umum udah hampir nggak ada. Paling sih waktu itu pas di Natalan besar waktu itu di Stadion GBK ya. Nah, itu ada tuh sedikit ada dramanya. Gue pun di sana puji Tuhan dipercaya buat ngelit dance teamnya untuk buka opening di sana. Nah, tapi kalau untuk ibadah umum, ibadah raya biasa di ibadah Natal nggak ada nih.
I see. Oke kok. Iya. Lu Nah, biasa ada nggak? Kalau lu? Kalau aku biasa ada, cuman ya aku kan sendiri sebagai jemaat sih biasanya kan. Soalnya kalau Natal tuh emang biasa bareng keluarga gitu. Biasanya aku sendiri tiap tahun pasti ada sih. Ada dramanya ya? Ada dramanya, terus dramanya dibikin. Dramanya bukan tentang kayak biasanya kan gembala terus Tuhan Yesus lahir gitu-gitu. Kalau ini lebih banget gak sih? Ya itu kayak udah sering ya. Nah ini udah dramanya lebih dibikin lucu gitu sih. Lebih dibikin lucu. Iya. Bisa kemana-mana. Tapi intinya tentang Natal gitu. Tentang tantangannya kan gitu kan pasti. Iya kayak di mana gitu. Benar. Iya. Ya walaupun dengan tujuannya kan kita emang pengen menghibur dan mengingatkan kembali. Iya. Tapi kalau approach-nya gitu-gitu lagi kan ya sama aja. Jujur juga. Iya benar-benar. Iya. Bikin sekreatif mungkin emang. Iya itu penting sih. Iya. Nah sekarang boleh nanya nggak kok? Menurut kalau Koko sendiri nih, kalau dengar kata Natal, perasaan yang Koko alamin tuh apa sih? Dengan kata Natal. Kalau buat gue, nih kalau manusiawinya ya pasti tanggal merah, liburan, ya kan pasti identik sama itu sih. Cuma kalau untuk secara gue ngomongin di rohani, pastinya Natal itu kalau menurut gue new resolution sih, something new. Ya brand new me sih. Kalau gue selalu menandakan itu, karena apalagi identik dengan tahun baru kan. Natal dekat banget dengan tahun baru. Jadi sama seperti Yesus yang baru lahir, gue juga pengen selalu di momen Natal itu selalu jadi momen gue buat lahir baru lagi. Jadi gue yang baru, gue yang lebih baik sih. I see. Soalnya kan banyak banget nih kayak temen aku nih kayak baru masuk Desember udah ngomong, udah mau Natal udah kayak bangga banget gitu. Cuma gue nggak ngerti juga itu bangganya kenapa. Tapi menurut aku banyak sih kayak orang-orang tuh kayak ya denger Natal tuh langsung seneng aja gitu, nggak tahu kenapa gitu. Iya Pak. Ya paling kan tukar-tukaran kado. Iya benar. Christmas dinner, apalagi kalau Christmas dinner. Christmas dinner lah, Christmas lunch langsung bikin langsung booking tempat gitu. Nggak tahu nih ini COVID berubah apa enggak. Iya, kalau itu emang menjadi momen banget ya kalau buat gue juga itu momen seru ya di Natal ya. Cuma karena mungkin gue nge-relate gue introvert sih asli ya. Gue introvert banget. Jadi kayak mungkin kalau untuk aktivitas yang justru banyak orang segala macam malah ya itu dia. Iya. Nge-relate gak sama teman introvert? Aku kebetulan extrovert sih kok, tapi aku ngerti kok, temenku banyak introvert semua soalnya. Nah, itu dia. Jadi kayak untuk momen yang ngumpul-ngumpul justru bukan jadi prioritasnya buat gue, tapi lebih ke yaitu intimasinya sih justru. I see. Biasanya. Ini sebenarnya ada pertanyaan nih kok. Sebenarnya perayaan Natal itu malam Natal atau pas hari Natal? Perayaan Natal itu malam Natal atau pas hari Natal? Biasanya keluargaku pilih salah satu sih kok. Iya, mostly yang gue banyak dengar kalau dari teman-teman gue juga kebanyakan pasti pilih salah satu, apalagi kalau gerejanya ngadain dua-duanya ya. Ada Christmas Eve kan nyebutnya, Christmas Eve sama pas Christmas Day. Tapi kalau buat gue yang melayani, dua-duanya gue ada di situ sih. Tapi kalau jemaat sebenarnya pilih aja. Kalau sebagai jemaat. Ya menurut gue sah-sah aja sih kalau untuk memilih salah satu. Yang penting kan meaningnya sama ya, meaningnya untuk memperingati ulang tahunnya Tuhan kita gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih dari komen gitu. Kak, sebenarnya sebagai seorang pelayanan, seberapa penting sih buat kita ambil waktu rehat sejenak di hari Natal dari kesibukan pelayanan Natal? Ini mungkin Koko yang udah pelayanan 10 tahun nih. Menurut Koko ya? That's a good question. Gue sendiri, ini kalau buat gue selama 10 tahun ini juga kan mostly gue di gereja. Mungkin ada beberapa 1 atau 2 tahun gue izin untuk pergi sama keluarga, tapi mostly gue di gereja. Dan yang pertama gue ngerasa kayak masih on fire ya, kayak on fire. Gue melayani di gereja keren, maksudnya ada sisi vibe itunya gitu. Gue lebih semangat banget buat Tuhan gitu kesannya. Tapi ketika gue ngejalanin tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau gue ngejalan itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, itu bakalan kayak it's getting boring, it's getting the same gitu, kayak burnout gitu sama-sama lagi kan. Iya, makanya di mana akhirnya benar, akhirnya di fase gue saat ini gue selalu punya momen
gue punya waktu pelayanan, kayak malam Natal gue pelayanan, terus besokannya juga gue melayani, tapi ada waktu di mana gue harus, ketika gue pulang, gue pasti harus juga doa benar-benar personal, bangun hubungan sama Tuhan. Jadi nggak dalam waktu gue melayaninya doang gitu loh. Karena itu pun gue pasti hektik banget. Gue mikirin jemaat, gue mikirin gue harus kesana. Itu malah jadi nggak kefokus gitu sama buat Tuhan ya, hubungan ke Tuhan ya. Kayak kan segitu ya jadinya. That's a good question though. Iya, soalnya gereja aku sendiri juga uniknya ini sih kok. Kayak kita Natal tuh rayain H-7 sebenarnya. Jadi kayak seminggu sebelum Natal itu ada ibadah Natal. Soalnya mereka pingin kayak semua pelayanan di gereja itu, maksudnya orang-orang yang ngelakuin pelayanan itu pas Natal tuh sama keluarga. Jadi kayak Natal kalian jadi jemaat gitu loh. Nah itu Natal aku kayak gitu, Natal di gereja aku kayak gitu. Jadi pas Natalnya justru nggak ada ini, pas Natalnya justru nggak ada ibadah. Mereka ibadahnya H-7 gitu. Ya, gue juga dengar beberapa teman gue ada yang kayak gitu gerejanya. Ya, itu that's something nice juga. Masih memperhatikan pelayanannya gitu. Jadi tetap Natal itu waktu momen buat keluarga ya jadinya. Iya, benar-benar. Nah, terus ini kok. Kalau Koko sendiri nih pas kecil nih, menurut kan pasti nih kayak menurut gue setiap anak kecil tiap kali denger Natal tuh pasti pikirannya kayak Santa lah, kado lah, makan gitu. Pas kecil nih kayak pinginnya tuh hadiah gitu. Nah, tapi kan semakin kita gede, semakin mungkin pemikiran kita berbeda gitu. Nah, kalau Koko sendiri ada nggak perbedaan gitu dari pas Koko kecil sampai gede sekarang, kayak arti Natal buat Koko pas kecil sama pas gede itu berbeda nggak? Oh, beda banget sih, beda banget. Apalagi ya, jujur aja ya, masih pas masih kecil, bahkan dulu sampai momen turning point gue tuh di kuliah kali ya, SMA 3 ke kuliah. Turning point di mana gue akhirnya bisa benar-benar mutusin diri dengan sadar ya kalau gue mau ikut Tuhan Yesus gitu. Karena dari dulu kayak cuma ikut bokap doang kan, cuma ikut rutinitas keluarga doang kan. Ya pasti di mana dulu nggak gitu nganggap Natal tuh secara rohani ya, jujur aja gitu. Jadi secara cuma tadi lu bilang gitu, mana kado Natal buat gue, mana kado Natalnya, yang dicari tuh itu gitu momen-momen Natalnya. Tapi ya yang berubah adalah ketika gue masuk ke dalam pengenalan diri sama Tuhan Yesus. Jauh banget sih, maksudnya I've been so kritis banget untuk menanyakan segala hal gitu. Sampai akhirnya ya momen Natal ini, momen kelahiran Tuhan kita itu jadi momen yang berharga banget kalau menurut gue sih. Gitu. Jadi udah ada perbedaannya kok. Aku sih juga sama kayak kok. Kayak aku tuh literally baru percaya Tuhan tuh SMA lah. Jadi kayak dari zaman gua SD sampai SMP tuh kayak ya udah kayak ke gereja tuh karena paksaan orang tua lah istilahnya. Nah, iya kan? Ya, menurut gua banyak lah orang-orang kayak gitu. Terus pas SMA baru mulai kayak nemuin. Tapi that's a good thing lah ya. Maksudnya that's a good thing, maksudnya dari orang tua tuh masih rada maksa kita buat ikut ke gereja, itu kan sebenarnya ada baiknya juga sebenarnya ya. Mungkin kalau gue nggak dipaksa, gue nggak di sini gitu sekarang. Iya, gimana? Kalau udah nggak tahu tuh agama gue, makanya ada gunanya gitu, pure people. Kalau orang tua kalian maksa gitu ke gereja. Iya, karena paksaan itu kalau buat jadi lebih baik, ya kenapa enggak? Gitu. Kenapa enggak gitu? Iya, benar-benar. Aku juga sama, SMA baru mulai percaya Tuhan gara-gara itu pun dipaksa juga sama papa aku, kayak ada ikut seminar gitu loh, kayak ada seminar sehari penuh gitu tentang Tuhan. Gue waktu itu juga ya kayak seminar, lupa aku namanya. Itu intinya di situ kayak sehari itu 8 jam ya. Jadi aku dari pagi sampai sore gitu. Selesai. Nah, itu seminar tentang Kristen Katolik anak muda gitulah. Nah, di situ aku baru kayak aku terbuka gitu. Baru aku mulai percaya Tuhan dari situ. Bukan retret gitu ya? Bukan. Soalnya sehari doang. Masuk pagi malam. Ya. Itu ibadah bukan, retret bukan ya? Bukan. Jadi kayak sesinya gitu loh. Ya. Makanya seminar istilahnya seminar. Ada sesi gitu. Kok nggak salah. 8 jam tapi langsung life changing ya itu. Keren juga. Iya, makanya. Loh, yang keren Tuhan ya dong, bukan guanya. Iya, of course. Balikin lagi buat Tuhan ya semuanya. Itu emang momen Tuhan lagi narik lu di situ. Iya, amin.
Benar. Makanya di situ aku juga mulai ada perbedaan gitu ngeliatin Natal. Nah, terus ini sih kok. Tadi sebenarnya mungkin Koko udah jelasin singkat. Kayak menurut Koko tuh pandangan orang-orang mengenai hari Natal secara umum tuh udah bener apa belum sih sebenarnya? Kan tadi Koko juga udah bilang kayak sekarang lebih ke kita sadar bahwa Tuhan Yesus tuh lahir gitu. Nah, kalau itu pandangan orang lain tuh udah gimana sih sekarang? Mostly ya. Well, jujur kalau mau ditanya gitu, mungkin hasil survei gue belum begitu valid karena gue belum menanyakan begitu banyak orang soal ini. Opini Koko aja, nggak apa-apa. Iya, tapi ya kalau buat gue sih, pendapat gue soal yang ini ya, untuk salah persepsi gitu ya, jatuhnya. Apakah banyak orang yang masih salah dalam menilai makna Natal? Itu kalau menurut gue sih, masih most people still, bahkan kita aja yang pasti pernah dengar ya, seiman tapi nggak seamin. Ya kan, bahkan kita aja yang sesama Kristen atau sesama Katolik bahkan bisa punya persepsi Natal yang berbeda gitu, dan bahkan jadi miss sometimes, ya kan, apalagi kalau kita yang gerejanya gereja rutinitas doang, ya kan, cuma kupu-kupu doang gitu, ya kan. Nah itu yang sayang sih, ketika orang pemahamannya kurang soal Natal, jadinya misleading ke arah yang lain. I see. Menurut gue gitu sih. Masih banyak yang kurang pemahaman soal itu. Nah, ini sendiri ini sih kok. Kayak ini sebenarnya Perjanjian Sosial juga ngarah ke situ yang ngomongin soal rutinitas. Nah, kayak menurut Koko tuh Natal dari tahun ke tahun tuh ya apakah ini cuma rutinitas gitu buat banyak orang gitu? Atau kita sebenarnya bisa dapat sesuatu gitu yang baru setiap tahunnya? Kalau buat gue ya, walaupun kayak tadi ya, kita balikin ke cara orang tua kita ngajak kita secara paksa ke gereja, itu kan jadi rutinitas sebenarnya. Tapi secara sadar nggak sadar, sometimes rutinitas itu kalau emang tujuannya baik, kadang bisa merubah seseorang sih. Jadi benar. Iya, kadang walaupun ada orang yang cuma anggap itu rutinitas, cuma semoga ya, I think one day Tuhan pasti ada momennya Tuhan buat narik dia gitu. Kalau emang, tapi dari dianya tuh at least mau ngebuka diri buat ke gereja walaupun cuma di Natal gitu. Jadi gue nggak pernah menyalahkan orang-orang yang kayak cuma rutinitas. Gue cuma no judgment for them. Tapi kalau buat gue malah kayak gue cuma doa buat mereka, Tuhan lu datengin mereka. Gue percaya lu pasti bakal punya momen buat Tuhan, kayak in a snap of finger Tuhan tuh datengin lu gitu. Kayak lu tadi yang datang ke seminar, ya kan, it's just that moment gitu. Nggak setiap minggu Tuhan datengin, tapi kayak that moment yang bikin life changing gitu loh. Amin. Ya semoga people semua udah ngerasain ya. Ini ada pertanyaan juga nih kok. Iya, jadi komen. Kenapa? Apa yang kakak-kakak keingenin sih di hari Natal? Kangenin kali ya? Kangenin itu. Ya. Kalau buat Koko sendiri mah, komersial. Lu dulu kali. Gue dulu. Apa yang paling kangenin? Ya mungkin ini bahas gara-gara COVID-19 aja ya. Ya jadi nggak bisa ngumpul keluarga aja sih. Kayak ribet gitu. Soalnya adik aku juga masih kecil, masih bayi-bayi, kayak bahaya aja gitu menurut gue kalau misalkan kena COVID gitu. Makanya aku juga nggak berani. Lagian juga orang tua aku di luar, bukan di Jakarta gitu. Jadi kayak harus naik pesawat yang nggak tahu dipakai berapa orang gitu. Paling itu sih. Iya. Kalau Koko? Iya, kalau keadaan sekarang susah juga kayak gitu ya. Iya. Makanya ini Natalan gimana nih? Kalau Koko sendiri? Kalau gue yang paling gue kangen dari Natal, gue cuma selalu kangen bisa untuk ngerayainnya itu di gereja sih. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Ya itu menurut gue momen yang paling bisa yang selalu gue kangenin sih setiap tahunnya. Jadi kayak kalau belum ke gereja tuh kayak pasti ada yang kurang aja gitu kayaknya. Kok walaupun gue udah ngelakuin itu sendiri pun di rumah sama keluarga, tapi kayak pengen datang ke community yang kita sama-sama
bareng-bareng tuh ngerayain itu bersama gitu. Still the vibe is ada di situ gitu. Iya sih. Kalau emang udah ada komunitas di gereja sendiri emang sudah paling enak lah istilahnya ya kok. Ya, lebih ngebawa untuk jadi masuk ke dalam hadirat Tuhan juga kan. Kalau dengan environment yang mendukung gitu. Sih. Nah, kok mungkin kita balik ke pertanyaan tadi ya kok yang soal pandangan orang nih yang salah mengenai Natal. Nah, menurut Koko sendiri tuh kenapa hal ini bisa kayak istilahnya gimana ya? Kenapa bisa ada perubahan gitu loh pendapat dari arti Natal yang sebenarnya ke arti Natal yang berbeda-beda gitu? Kayak ada nggak sih something yang bikin ngubah itu yang kayak harusnya kita Natal itu buat Tuhan tapi tiba-tiba jadi kita buat rame kayak apa sih party rame-rame gitu? Menurut Koko ada nggak sih faktor yang bikin kita tiba-tiba bisa mikir kayak gitu? Jadi kita kayak lupa gitu arti aslinya tuh apa? Kalau menurut gue sih faktor utamanya environment ya. Jadi keadaan sekeliling kita gimana pun itu sangat-sangat berpengaruh ya. Kalau lu dikelilingi dengan orang-orang yang emang gimana ya, pemahaman akan Tuhan Yesusnya itu kurang, ya pastinya lu gimana ya bakal ke bawah gitu secara nggak langsung, apalagi kalau kita yang kurang kuat imannya gitu ya. Terus dengan lihat lagi faktor environment ini udah pemahaman akan Natalnya itu kurang, plus kuat banget soal adat istiadat yang udah turun temurun gitu. Contohnya kayak tadi gitu. Gue rasa nggak usah jauh-jauh ke Melbourne ya. Di Indonesia aja gue rasa banyak adat-adat orang yang benar-benar masih jadul-jadul gitu ya. Pasti harus ada minum, ya kan? Like pesta itu tuh jadi sesuatu yang bisa dibilang jadi kurang lengkap kalau nggak ada itu. Gitu. Ngerti. Sih. Itu sih, jadi kebanyakan environment dan adat sih kalau menurut gue. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari komen YouTube kita dari Alvin Pratama nih. Kan Natal adalah sebuah kegiatan tahunan. Apakah Natal bisa membuat orang bisa berubah? Jadi maksudnya ibadah Natal sendiri gitu. Bisa banget gimana tuh, Pak? Coba. Mungkin ada cerita. Ini sangat-sangat bisa sih kalau menurut gua. Ya tentunya dengan catatan ngerti sama konsep dari Natal ini sendiri ya. Yang dari tadi kita bahas gitu ya. Jangan sampai misconception dulu di awal gitu yang Natalnya jadi cuma ke mall ngedenger lagu Natal, ngeliat pohon Natal gitu, Natal ya. Iya, kalau kayak gitu ya nggak bakal bisa life changing gitu loh. Tapi ketika kita mau tahu Natal tuh apa sih gitu, kenapa sih ini yang bahkan pernah gue jadi satu pertanyaan yang gue sempat dulu ya yang gue bilang tadi pas di antara SMA kuliah, that life changing moment yang dimana gue kritis kenapa mesti Natal gitu, kenapa mesti Tuhan tuh kenapa mesti lahir di dunia ini? Kenapa Tuhannya orang Kristen tuh lahir jadi manusia gitu? Nah, that kind of concept yang kita semua harus ngerti gitu loh. Kalau enggak ya bakal jadi asal lewat doang gitu. Itu meaningnya dalam banget. Sebenarnya Natal itu ya. Kenapa Tuhan kita tuh harus lahir dan sampai bahkan mati gitu buat kita. Yes. Jadi ya harus ngerti pemahaman Natalnya. Pemahaman akan Natalnya itu sendiri sih. Nah, kita kan berarti dari tadi kita bahas sudah ada kayak, jadi ada nih yang mungkin kita Natal ke gereja, ada juga Natal mampu-mampu. Nah, mungkin istilahnya mungkin ada yang Natal secara rohani, ada Natal secara duniawi. Nah, menurut Koko sendiri sebenarnya itu kita Natalan tuh kayak cuman boleh rohani doang nggak sih, kayak ya udah kita ke gereja gitu, ngumpul sama keluarga, doa gitu, atau sebenarnya kita boleh ngelakuin hal-hal lain gitu? Kayak kalau mungkin soal kita kayak mungkin dari tadi kita ngomongin kayak dari tadi ini kayak seakan-akan kayak oh ya udah berarti gue Natalan harus gereja gitu. Doa gitu. Nah, menurut Koko sih banget sih. Ya. Kalau menurut gue soal boleh nggak boleh ngelakuin hal kayak kumpul keluarga segala macam itu sangat-sangat boleh kalau menurut gue. Apalagi kalau misalnya tujuannya itu ya kita kan bareng-bareng ngumpul kayak gitu untuk ngerayain kelahiran Tuhan Yesus kayak gini. Gimana ya? Jadiin itu momen juga buat kayak nunjukin ini loh
versi Natal gue gitu loh. Gue malah seneng di situ ketika gue harus kumpul dengan orang-orang dan bisa kasih lihat value gue gitu loh sebagai orang Kristen yang memahami arti Natal itu sendiri gitu. Dengan kita bisa doa bareng, ya kan, kita bisa sharing gitu. Itu kan bahkan alangkah lebih baiknya ya dibanding nongkrong aja gitu. Tapi ya nggak ada salahnya juga gitu. Yang menurut gue prioritas ya pastinya yang rohaninya dulu kita kasih makan, barulah kalau emang mau ngumpul bareng teman. Karena gue rasa banyak juga teman-teman, gue juga punya kok banyak teman-teman yang di luar Kristen gitu ya, di luar orang percaya, tapi mereka mau bareng-bareng ngerayain gitu, kayak yuk Christmas lunch bareng, sekedar foto-foto ya kan, tukeran kado, dekan momen yang ngejadiin ya kita di situ kan berbagi berkat juga jadinya. Ya kan? Jadi sebenarnya Natal tuh ya kita ngomong ini bukan berarti ya pure people kayak nggak boleh Christmas lunch, nggak boleh Christmas dinner gitu ya. Ya boleh gitu, tapi ya mana yang prioritas aja gitu ya kok. Iya, tetap jalanin prioritasnya dulu sih kalau menurut gue paling penting. Iya sih. Nah, tadi kita ngomong ini kok kayak arti Natal. Nah, mungkin menurut yang kok pelajari nih selama ini pelayanan 10 tahun, kayak arti Natal sebenarnya menurut Alkitab itu seperti apa sih kok? Arti Natal ini kalau menurut gue sih balik ke ayat tadi, gue rasa lu udah sempat mention ya di awal tuh untuk apa Yohanes yang Yohanes 3 ayat 16 ya, itu balik lagi ke situ sih. Itu ayat yang menurut gue setiap Natal pasti harus dibaca ya kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, tidak celaka ya, melainkan beroleh hidup yang kekal ya kan. Itu menurut gua that's so deep in di secara meaning ya, nggak cuma gua tuh kayak dulu ini cuma jadi sekedar ayat yang lewat setiap Natal gitu ya. Tapi kalau makin lama gua ketika ini diulang again, pertanyaan itu muncul lagi ke gua. Kenapa ini diulang-ulang? Ini ayat maksudnya apa gitu. Sampai ada waktu itu gue lupa dengar khotbah salah satu pendeta gue yang dia ini gue senang ketika bisa ngerelate ini tuh kelahiran Tuhan kita tuh benar-benar sedalam itu gitu. Dimana mungkin ini gue sekalian sharing ya. Dimana kalau gue rasa di perjanjian lama ya, di perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus lahir, itu tuh orang ada kenal namanya korban penghapusan dosa. Ya kan? Ada korban penghapusan dosa yang dimana orang tuh harus ada lembu, kambing, itu mereka sembelih untuk yang katanya bisa menghapus dosa yang mereka udah lakuin sengaja nggak sengaja. Dan they keep doing that for the rest of their life gitu loh. Tahun depan sembelih lagi buat ngapus dosa sebelumnya. Tahun depan sembelih lagi. Tapi di sini diulang setiap tahun sembelihan itu biar menghapus dosa mereka gitu. Tapi makna yang keren banget menurut gue di Natal ini ya ayat tadi ya, Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Jadi di mana Tuhan kita itu udah ngirimin anaknya, Tuhan Yesus ya kan. Tuhan Yesus ini yang udah lahir itu tuh secara langsung gak langsung itu udah jadi korban sembelihannya buat kita, yang dimana dia tuh lahir untuk jadi korban yang akhirnya untuk menebus dosa kita dari waktu yang lalu, sekarang, dan selamanya gitu. Jadi kita udah nggak perlu kayak orang perjanjian lama yang nyembelih penghapusan dosa lagi kan, karena dosa kita udah dihapus di atas kayu salib sama Tuhan Yesus gitu. Dan itu nggak akan terjadi kalau dia nggak lahir. Ya. Right? Makanya this kind of moment ini benar-benar very important gitu. Dia yang udah lahir di dunia ini buat gue, buat lu, buat semua yang bahkan kalau bisa dibilang, hey, gue datang ke sini, gue lahir dan gue mau mati buat lu. Itu yang menurut gue sampai sekarang tuh nggak bekas gitu. Yang dalam artian dia udah ngapus dosa gue dari sebelumnya, yang sekarang, bahkan yang nanti gue entah gitu sampai selama-lamanya gitu.
dia udah nebus itu semua gitu ya. Yang jadi ketika dia ngasih itu ke kita, itu bukan lagi jadi sesuatu yang take it for granted gitu loh. Kayak oh ya udah ditebus, besok gue buat dosa lagi. No, bukan seharusnya kayak gitu. Mindsetnya adalah dia udah datang ke dunia ini buat mati buat kita, buat jadi lebih ke gue udah tebus dosa lu dari sekarang dan selamanya. Yang dalam artian lu masih mau buat dosa lagi nggak sih? Gue udah mati buat lu. Mungkin itu kali kalau Tuhan Yesus bisa ngomong sekarang gitu ke kita semua gitu. Dia udah datang, dia udah mati buat kita. Masih nggak sih kita take it for granted? His life, his death di sini. Itu sih yang sampai akhirnya gue that kind of moment yang banyak akhirnya gue selalu punya persepsi untuk gue mau jadi orang yang lebih baik lagi setiap Natal ini, introspeksi diri. Tuhan ya apa sih yang gue udah lakuin selama setahun ini dan apa sih yang gue mau perbaikin lagi di tahun ke depan, kayak gitu sih yang selalu gue nggak mau Tuhan Yesus lahir itu for nothing. Gitu sih. Asik. Thank you banget kok sharingnya, gila. Gue yakin yang lu sharing barusan banyak lah berkatin orang-orang, termasuk gue pun juga ngerasa berkatin gitu. Oh ya, sama aku mau ngomong juga nih sama Pure People. Jadi mungkin biasanya kita ada ini kok, biasanya kita ada Q&A gitu kan. Nah tapi di spesial Natal ini, kita nggak cuma terima Q&A. Jadi mungkin Pure People yang mungkin ada pengen sesuatu yang pengen didoain atau ada harapan yang pengen kalian inginkan gitu. Nah mungkin boleh aja tulis di kolom komen gitu. Nanti kita bakal sama-sama doain buat kalian gitu. Nah, jadi kalau kalian mau ini cuma reminder aja. Ntar aku reminder terus panjang ini. Ini buat Pure People. Nah, BTW thank you banget kok udah jelasin sebagai sekian detailnya gitu. Apa sih Natal buat Koko dan yang sesuai Alkitab juga gitu. Ya. Yeah. Nah, jadi kan sebenarnya Nah, sama ini sih kok. Berarti kan dari tadi yang semua dari Koko bilang kayak intinya Natal tuh tentang pengorbanan dia itu yang udah rela mati buat kita. Nah, kalau menurut Koko secara pribadi sendiri nih, berarti selama Natal ini sebelum kita menjelang Natal, intinya hari-hari untuk kita menuju Natal nantinya tuh apa aja sih yang harus kita persiapin gitu? Apakah hati kita persiapin? Apa? Iya. Ya, kalau buat gue sih nomor satu pasti hati. Itu tadi prioritas nomor satu sih, hati yang siap buat kalau buat gue ya untuk berubah jadi lebih baik. Itu perlu hati yang sangat-sangat lebar untuk bisa menerima diri sendiri, ya kan, apa sih kurang-kurangnya kita, sama ya jadinya kemauan untuk berubah ya. Dan juga kalau buat gue satu hal lagi adalah waktu. Gimana kita bisa nyisihin waktu, bukan cuma nyisihin waktu buat Christmas dinner, ketemu teman, ketemu keluarga, tapi juga ketemu loh siapa yang lagi ulang tahun sekarang, gitu loh, which is our God, ya Tuhan Yesus sendiri gitu. Gue selalu as simple as makna Natal di luar tadi soal Alkitabiahnya itu, tapi as simple as kita tuh lagi ngerayain ulang tahunnya Tuhan kita gitu. Sama seperti kita mau ngerayain ulang tahun orang yang kita sayang, keluarga kita, teman kita, pacar kita gitu ya. Ini terlebih lagi loh, lu aja bisa loh, kita nih bisa kan seminggu depan nyokap gue ulang tahun nih, atau si doi ulang tahun nih, ya kan, bahkan sebulan sebelumnya udah disiapin kali, nyari kado, mau surprisein apa, ya nggak sih? Kita semua pasti begitu nggak sih ke orang yang kita sayang banget gitu. Nah, harusnya terlebih nggak sih kayak buat Tuhan kita gitu loh. Kita kayak udah harus dari jauh-jauh hari, bentar lagi Natal loh, bentar lagi ada yang ulang tahun loh, gitu kayak there's just something di luar dari materialis. Perlu siapin apakah lu mau nyusun, ada yang mungkin kasih sumbangan ke gereja, sumbangan ke panti asuhan gitu di Natal, ya kan. Di luar materialis ada juga ya di dalam diri kita yang paling penting gitu ya. Gimana caranya kita bisa ngasih diri kita kan sebagai hadiah Natal itu buat Tuhan, diri kita yang lebih baik lagi. I see. Thank you, Wat. Nah, that's from me, okay. Oke, sekarang kita mau bahas soal kayak ini bentar lagi kita juga udah Natal, terus kita juga
lagi mungkin yang tadi lah, kok kita kayak udah biasa kayak kita Natal tuh ngelakuin di gereja bareng komunitas kita gitu. Nah, tapi kan sekarang lagi pandemi nih, lagi pandemi COVID-19. Berarti itu akan menjadi suatu yang berhalangan gitu. Nah, Koko sendiri ada cara nggak sih supaya Natal ini walaupun lagi COVID-19 kayak gitu tetap bisa bermakna gitu buat kita? Ya. That's a really good one though. Ya walaupun tadi, as I said, gereja gue masih buka offline, ya kan, masih aktif bakal pelayanan di sana. Tapi gue pun ada something yang gue juga lagi siapin buat Natal nanti sebenarnya sama tim dance gue untuk bikin something nanti di online di sosial media nanti kayaknya. Jadi itu juga sesuatu yang gue senang banget. Setiap tahun itu gue berasa itu yang dari tadi kita ngomongin untuk mempersiapkan sesuatu, ya kan. Tahun lalu gue bersyukur banget, puji Tuhan, gue dipercaya buat nge-handle performance Natal di Gelora Bung Karno ya saat itu. Dan itu aja udah wow banget. That's really wow for me. Itu gede banget, dan gue bukan ngeliat itu lagi sebagai pelayanan, bukan kerjaan gitu ya, tapi lebih ke Tuhan, gue mau ngasih ini, this is the moment that I've been waiting for this whole life gitu, kayak gue mau ngasih yang segede ini buat lo gitu. Jadi emang pengen banget gue ngasih sesuatu tuh dengan sepenuh hati, dengan sepenuh yang gue bisa di tahun ini. Apa sih yang gue udah punya selama tahun ini, gue kayak pengen ini buat Tuhan. Gue selalu punya prinsip kayak gitu sih. Jadi nanti bakalan banyak mungkin di digital karena pandemi. Iya, benar-benar. Soalnya mungkin ini sebenarnya pernah ini gara-gara ya mungkin banyaklah pure people yang mungkin kayak ya sebenarnya pengen kumpul gitu. Tapi kayak ya Natal ini jadi beda aja gitu loh sama tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin buat mereka Natal sekarang tuh ya jadinya kayak B aja gitu takutnya. Nah, pakai kayak cara mereka lebih bermakna tuh gimana? Tapi ini aja, gue salut banget by the way sama di streaming ini, kayak bener-bener malah di secara digital ini kita bisa nyalurin berkat banget loh, nyalurin sesuatu yang blessing, I think. Dan gue nggak tahu apa plan kalian buat Natal, tapi gue rasa harusnya bisa lebih besar lagi dari ini loh. Pasti keren banget. Nah, kita persiapkan kok. I'm gonna wait for that. Amin. Nah, terus ya mungkin itu aja sih kok. Mungkin sebelum kita selesai nih kok, Koko ada advice nggak nih soal Natal buat pure people nih yang lagi nonton sekarang ini? Ada advice nggak ya? Mungkin Koko mau kasih ke kita. Buat pure people. Iya. Advice-nya sih mungkin sama seperti yang dari tadi kayak gue selalu dari tadi ngomongin ini, lebih ke arah pahamin makna Natal itu yang sebenarnya. Kayak baca ulang-ulang Yohanes 3 ayat 16 itu, dan pahami betul Ke-mute kok, sorry. Sorry. Kayak lagi error lagi. Ya, nggak apa-apa kok. Cek. Ya, udah. Ya, sorry, kayak audio gue mati tadi. Udah kayaknya. Udah bisa dengar ya ini? Udah clear. Oke. Kalau tadi menyambung yang tadi itu pemahaman soal yang Natal tadi, ini sih mungkin advice gue adalah jadilah orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus itu yang kritis. Ask many questions. Jadi tanya di dalam diri lu, kenapa sih lu Kristen? Kenapa sih Tuhan lu mesti lahir? That kind of thing yang lu mesti tanya, dan lu tanya jangan sama ke orang doang, tapi bawa dalam doa. Ya, biar Tuhan yang bantu jawab juga. Biar lebih dapat lagi sama makna Natal. Dan jadi Natal itu nggak cuma sekedar lewat doang, jadi rutinitas, jadi ajang tukar-tukar kado doang. Tapi lebih baik dari itu, bisa jadi life changing moment juga buat semuanya sih. Oke, thank you banget ya Ko. Mungkin sebelum kita endingin ini, mungkin buat pure people yang penasaran kita kayak topiknya tiap minggu atau apa, kita pantengin aja Instagram kita, ada di @Lumina Gracia.
Jadi situ ntar semua tentang event-event kita, event Christmas, event seperti ini, Pure Talk, semua ada di situ. Terus kalau untuk kalian yang pingin support kita nih, nah bisa juga beli merch kita, ada @lumiere.lgc. Nah, mungkin segitu aja kok. Thank you banget kok udah kasih waktunya. Maaf juga kalau kita ada kesalahan. Thank you banget udah mau jadi berkat buat kita semua gini, buat kita sebagai yang ngatur Pure Talks ini sendiri sama buat para Pure People di luar sana. Yes, amin. Thank you juga loh for having me. Bahkan gue juga sorry tadi gue sempat putus beberapa lama sampai sendirian dari teman-teman. Berkatnya nutup kok, berkatnya nutup. Semoga kalian juga bisa terus jadi berkat sih secara digital ini, harusnya powernya bisa lebih lebar lagi. Iya, gue yakin banyak banget yang terberkati dari apa yang kita diskusin hari ini. Ya udah, thank you banget kok atas waktunya. Terima kasih juga Pure People. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share. And don't forget, be pure and blessed. Thank you semua. Bye-bye.